Jadi kalau seseorang nggak punya akte kelahiran itu secara de jure artinya secara hukum sebenarnya dianggap tidak ada. Akta catatan sipil termasuk akte kelahiran dan akte kematian itu berlaku antar negara Bapak-Ibu sekalian. Jadi walaupun dia lahir di Jakarta, tapi kalau itu penduduk Ambon, nah tetap dibuatkan aktenya di Ambon. Warga negara Indonesia melahirkan atau meninggal di luar negeri, semestinya kalau aturannya itu dibuat aktenya di negara yang bersangkutan. Umpamanya dia melahirkan di Malaysia, dibuatkan aktenya di Malaysia. Bapak sekalian yang kami hormati, sahabat Dukcapil dimanapun berada, bahwa pencatatan kelahiran dan kematian ini adalah merupakan salah satu bentuk pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Ya. Ini salah satu peristiwa penting di bidang pencatatan sipil di akte kelahiran dan akte kematian ini. Seperti kita ketahui bahwa output daripada layanan Dukcapil atau administrasi kependudukan secara umum itu adalah terdiri atas dokumen dan data. Recording in Ada progress. dokumen kependudukan, ada data kependudukan. Di antaranya berupa akta kelahiran dan akta kematian. Itu adalah salah satu output dari pelayanan administrasi kependudukan, yaitu adanya akte kelahiran dan akte kematian. Selanjutnya perlu kami juga sampaikan bahwa pelayanan pencatatan sipil termasuk pencatatan kelahiran dan kematian itu diberikan kepada WNI dan orang asing. Jadi bukan hanya diberikan kepada warga negara Indonesia saja, tapi orang asing juga. Dan perlu kami juga sampaikan bahwa akta catatan sipil termasuk akte kelahiran dan akte kematian itu berlaku antar negara Bapak-Ibu sekalian, sahabat Dukcapil. Jadi umpamanya akte kelahiran terbitan Indonesia itu berlaku di luar negeri juga. Karena ini ada prinsip-prinsip dasar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu universalitas daripada pencatatan sipil. Jadi kalau umpamanya ada keluarga kita sudah punya akte kelahiran atau akte kematian atau akte perkawinan dari luar negeri, tidak perlu lagi dibuatkan di Indonesia. Kalau kembali, tinggal melapor ke Dukcapil, nanti diterbitkan namanya surat keterangan pelaporan. Jadi produk catatan sipil ini berlaku antar negara, ya Bapak sekalian, sahabat Dukcapil. Dan itu diberikan kepada WNI dan orang asing. Nah, ini pelayanannya kenapa ini dibedakan antara WNI dan orang asing ini juga terkait dengan di mana dia melaporkan. Kalau umpamanya dia penduduk, ya penduduk WNI penduduk, itu dilaporkan di mana domisilinya. Domisilinya itu di mana dilihat, di kartu keluarganya, di KTP-nya. Jadi walaupun dia lahir di Jakarta, tapi kalau itu penduduk Ambon, nah tetap dibuatkan aktenya di Ambon. Nah, itu maksudnya. Jadi domisilinya itu dilihat di KK KTP-nya. Gitu Bapak sekalian. Kalau dia penduduk WNI, tapi ada juga namanya penduduk bukan WNI. Penduduk bukan WNI itu artinya dia warga negara Indonesia tapi sudah bertempat tinggal di luar negeri. Mungkin dia sekolah atau bekerja di luar negeri, maka dia bukan penduduk lagi, ya. Tapi dia tetap warga negara Indonesia. Kalau dia datang ke Indonesia kemudian dia melahirkan, ya kan? Atau mungkin kita nggak tahu ajal kan, tiba-tiba meninggal di Indonesia, ya kan? Menengok saudaranya di Indonesia meninggal atau melahirkan atau menikah bagi yang non Muslim, maka dicatatkan karena dia nggak punya bukan penduduk lagi, nggak punya alamat di Indonesia, maka dibuatkan aktenya di mana terjadinya peristiwanya, di mana terjadinya kelahirannya, atau perkawinannya, atau kematiannya dan lainnya gitu Bapak sekalian. Nah, kemudian lagi ada orang asing. Kalau orang asing ini ada 3 macam. Kalau orang asing hanya pemegang izin kunjungan, hanya datang ke Indonesia, berwisata, jalan-jalan gitu kan, maka dibuat aktenya di mana terjadinya peristiwanya. Jadi sama dengan kedudukannya sama dengan WNI bukan penduduk. Tapi kalau orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang diterbitkan oleh imigrasi, karena dia punya alamat di izin tinggal tetapnya atau izin tinggal terbatasnya, maka dilayani di mana
domisilinya sesuai dengan di izin tinggal tetapnya atau tinggal terbatasnya gitu Bapak sekalian. Kemudian bagi WNI di luar negara Republik Indonesia, kalau umpamanya ada warga negara Indonesia melahirkan atau meninggal di luar negeri, semestinya kalau aturannya itu dibuat aktenya di negara yang bersangkutan. Umpamanya dia melahirkan di Malaysia, dibuatkan aktenya di Malaysia. Kalau di Malaysia kan namanya, kalau akte itu namanya sicil, ada sicil kelahiran, ada sicil perkawinan. Nah, jadi kalau sudah ada, tidak perlu lagi dibuat di Indonesia, cukup dia melapor ke perwakilan Republik Indonesia atau ke konsulat jenderal. Nah, di umpamanya konsulat jenderal mungkin di Sabah atau di Johor Baru di Malaysia, dia lapor ke sana. Nanti perwakilan tersebut menerbitkan namanya surat keterangan pelaporan. Nanti kalau kembali ke Indonesia, nah tinggal datang ke Dukcapil. Nanti Dukcapil tinggal menerbitkan surat keterangan pelaporan, sekaligus dimasukkan datanya dalam database, sehingga nanti di kakaknya ya nambah anak, ya kan? Kalau dia melahirkan di luar negeri atau menikah di luar negeri, rubah statusnya menjadi kawin yang sebelumnya belum kawin. Jadi akta catatan sipil yang terbitan negara lain, nah, itu berlaku juga di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Nah, gitu, Bapak sekalian. Kita lanjut ke pentingnya apa sih esensi fungsi daripada akte kelahiran. Akte kelahiran pencatatan merupakan implementasi dari hak asasi manusia. Jadi itu adalah hak asasi manusia untuk akte kelahiran ini. Jadi setiap orang, setiap penduduk berhak mendapatkan akte kelahiran. Itu hak asasi manusia. Maka pemerintah wajib memberikan pelayanan akte kelahiran kepada penduduk, apapun status hukumnya, perkawinan orang tuanya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Semua berhak mendapatkan akte kelahiran. Kemudian administrasi kependudukan termasuk pencatatan kelahiran merupakan pengakuan negara terhadap status pribadi dan status hukum seseorang. Nah, itu jadi fungsinya. Jadi seseorang atau seorang anak yang nggak punya akte kelahiran, secara hukum itu dianggap tidak pernah ada. Tidak ada. Karena nggak ada buktinya kan. Walaupun dia ada sebenarnya, itu prinsipnya sebenarnya fungsi dari akte kelahiran. Jadi sangat penting memiliki akte kelahiran. Sama kalau kita punya kendaraan kan, punya sepeda motor, bukti bahwa itu motor kita, ada BPKB-nya kan. Nah, begitu juga dengan akte kelahiran, bukti keberadaan kita. Nah, itu adalah akte kelahiran, siapa nama kita, kapan kita dilahirkan, di mana dilahirkan, siapa orang tua kita, apa warga negara kita, itu sebenarnya di akte kelahiran. Jadi kalau seseorang nggak punya akte kelahiran, itu secara de jure, artinya secara hukum sebenarnya dianggap tidak ada, walaupun sebenarnya jadi ada. Jadi itulah fungsinya akte kelahiran. Jadi jangan sampai kita punya anak atau diri kita sendiri tidak memiliki akte kelahiran. Pencatatan kelahiran sebagai kewenangan negara dilaksanakan berdasarkan hukum positif, artinya hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi sudah ada aturannya mulai dari undang-undang, PP, peraturan presiden, dan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai pencalonan pencatatan sipil ini. Jadi aturannya sudah lengkap Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sudah gampang semuanya. Tata caranya gampang, persyaratannya gampang. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak memiliki akte kelahiran.